Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak Sulawesi, salam anak Bugis, salam sopan santun untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa kata untuk dijadikan sebagai pelajaran, untuk dijadikan sebagai nasihat bagi yang ingin menjadikan pelajaran, bagi yang ingin menjadikan nasihat. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata dan membahas yaitu tentang pengalaman hidup yang pernah saya alami dan semoga bisa dijadikan pelajaran bagi yang ingin menjadikan pelajaran. Sebelum saya melanjutkan, yaitu membicarakan pengalaman hidup yang pernah saya alami, kita sebagai orang Islam harus memahami bahwa kita tinggal di dunia ini dan dunia ini tempatnya manusia untuk diuji. Jadi selama manusia masih hidup, maka ujian itu akan silih berganti. Manusia akan berhenti diuji ketika sudah meninggal dunia. Tapi kita perlu ketahui bersama, ketika sudah kita meninggal dunia, kemudian kita tidak membawa iman dan takwa dan tidak membawa amal soleh, maka kita akan mendapatkan yaitu masalah yang besar dan kita akan celaka karena kita akan dimasukkan ke dalam neraka dan kita akan disiksa selama-lamanya. Akan tetapi ketika kita meninggal dunia membawa iman dan takwa, membawa amal soleh yang banyak, maka kita akan mendapatkan keselamatan dan kita akan masuk surga dan kita akan bersenang-senang selama-lamanya di dalam surga. Saya akan menyampaikan yaitu beberapa perjalanan hidup atau pengalaman hidup yang pernah saya alami. Semoga bisa dijadikan pelajaran bagi yang ingin menjadikan pelajaran. Saya adalah orang yang terlahir dari kalangan orang miskin. Dan sebelum saya lahir, orang tua saya selalu dihina dan direndahkan. Setelah saya lahir, saya mendengarkan langsung saya dihina, orang tua saya dihina dan direndahkan karena hanyalah orang miskin. Tetapi bukan berarti itulah yang membuat saya berputus asa untuk berjuang, untuk meraih yang namanya cita-cita. Maka justru dari hinaan orang, celaan orang yang membuat saya lebih giat untuk belajar sungguh-sungguh dan berjuang sehingga saya bisa meraih apa yang saya inginkan. Seiring waktu berjalan, alhamdulillah saya sudah bisa berkarya, bisa bekerja. Kemudian saya bisa tampil di depan orang banyak, menyampaikan dakwah sesuai ilmu yang saya miliki. Dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah saya berhenti mendapatkan ujian? Maka disitulah mulai lagi ujian bertambah. Kemudian seiring waktu berjalan, saya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu saya mulailah yaitu naik daun, kemudian saya menggenggam yang namanya uang jutaan. Kemudian disitulah banyak orang yang memuji saya, sanjung saya di saat saya yaitu memiliki yang namanya materi. Dan seiring waktu berjalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji lagi saya. Saya tidak seperti dulunya lagi, yaitu menggenggam uang, tidak menggenggam lagi uang jutaan. Disitulah orang-orang mulai lagi berpaling dari saya. Dan itu semua saya jadikan pelajaran bagi saya bahwa ujian itu akan silih berganti untuk menguji iman yang saya miliki. Dan terus menerus ujian terus silih berganti. Kemudian saya karena orang-orang yang membenci saya, orang-orang yang dulunya selalu menghina saya, memang tidak pernah senang dengan saya. Maka
orang-orang yang tidak senang dengan saya, bagaimana caranya supaya saya bisa jatuh. Maka terjadilah, yaitu saya jatuh, kemudian banyak ya itu orang-orang di sekeliling saya, bagaimana caranya agar orang-orang itu bisa benci kepada saya. Sehingga saya selalu menyadari kenapa orang-orang ini satu persatu menghindar dari saya, padahal saya tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak benar. Ataukah saya merasa tidak pernah melakukan kesalahan yang fatal sehingga orang ini berpaling kepada saya. Disitulah terus saya mempelajari, terus saya koreksi diri saya. Oh, ternyata ini adalah ujian untuk saya. Jadi perlu kita pahami, ketika ada orang yang membenci kita, maka meskipun kita mengeluarkan emas dari mulut kita, emas jadi diambil, tapi kemampuan kita, ucapan kita, perkataan kita tidak pernah mau diakui, atau kemampuan kita tidak pernah mau diakui. Itu yang harus kita pahami. Dan ketika orang-orang sudah berpaling kepada saya, disitulah saya mendapatkan sesuatu petunjuk yang saya betul-betul merasakan petunjuk itu sangat-sangat sesuatu istimewa bagi saya. Bahwa ketika kita beramal, jangan sekali-kali pernah mengharapkan pujian dari orang. Karena ketika kita mengharapkan pujian dari orang ketika kita beramal, suatu saat nanti kita akan kecewa. Akan tetapi ketika kita berbuat amal mengharapkan semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah kecewa meskipun harta kita semua habis ditelan bumi. Kita tidak akan pernah kecewa karena kita beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu saya rasakan. Maka disitulah saya mengambil daripada sesuatu petunjuk. Petunjuk itulah yang saya jadikan sebagai pedoman hidup. Setelah ada petunjuk bahwa ketika manusia beramal, ketika kita ingin beramal, beramallah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah saya menjadi lebih giat lagi untuk memperbaiki diri. Dan kemudian yang saya ingin sampaikan, karena seiring waktu berjalan, saya terus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang di sekeliling saya yang membenci saya terus-menerus melakukan hal-hal yang bagaimana caranya agar saya ini bisa tumbang, bagaimana agar saya ini bisa, iman saya ini rusak, ataukah karir saya ini bisa rusak. Maka ada orang-orang di sekeliling saya yang berusaha menghancurkan, yaitu nama baik saya dan lain-lain sebagainya. Sehingga pernah terjadi yaitu bagaimana caranya agar saya dirusak oleh dibenturkan, bagaimana saya agar bisa saling membenci sekeluarga, difitnah sana sini. Akhirnya iman saya pada saat itu mulai goyang. Dan pada saat itu, karena saya mempunyai prinsip, mempunyai pendirian, saya ketika diuji seperti itu tidak langsung bertindak.
saya mempunyai yaitu pendirian, kalau perlu saya berlutut agar orang itu bisa sadar dan bertobat kepada Allah, saya akan lakukan. Bukan berarti saya sujud. Berlutut. Bukan berarti saya sujud. Kalau perlu, saya akan menjilat telapak kakinya asalkan dia mau bertobat kepada Allah dan mentaati perintah Allah dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua itu saya sudah lakukan, kemudian orang itu terus melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terus melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah saya akan melakukan pendirian saya atau prinsip saya, akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak dapat membuat orang berkutik. Dan itu sangat-sangat saya hindari. Kalau saya masih bisa lari, saya akan lari. Kalau saya masih bisa hindari, saya hindari. Jangan sampai saya melakukan yaitu prinsip saya, pendirian saya, ketika saya melakukan satu perbuatan atau bertindak, maka orang itu tidak mampu berkutik. Dan itu sangat-sangat saya hindari. Jadi, apa yang perlu kita ambil pelajaran untuk kita semua ini, jangan pernah kita meremehkan orang. Karena boleh jadi kita lebih lemah dibandingkan orang yang kita remehkan. Jangan pernah merendahkan, jangan pernah menjelek-jelekan orang, karena bisa jadi kita lebih jelek, kita lebih rendah daripada orang yang kita rendahkan. Jadi kesimpulannya, kita sebagai manusia, kita harus saling menghargai, saling menghormati antara satu sama lain. Karena kita di mata Allah, kita itu semua sama, yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Jadi sekali lagi kepada seluruh saudaraku, saudariku, apalagi kita berada di akhir zaman, kita dilengkapi dengan teknologi, sosial media, maka kita perlu berhati-hati dalam menjalani proses kehidupan. Jangan kita mudah menyebarkan berita hoas, karena itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami bersama, ketahui bersama bahwa teknologi ini tidak selamanya berfungsi. Ada masanya teknologi ini tidak dapat berfungsi. Jadi jangan kita tertipu daya bahwa kita dilengkapi dengan teknologi sosial media sehingga kita tidak bisa mengkontrol yaitu perbuatan-perbuatan kita melakukan semau kita, dan kita tidak memikirkan apakah akan merugikan diri kita sendiri ataukah seperti apa dampaknya. Karena kita perlu pahami apa-apa yang telah kita perbuat di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, saudaraku, saudariku, ketika ada orang yang melakukan kesalahan, di sini ada yang melakukan kesalahan, atau diri kita yang melakukan kesalahan, ketika ada orang yang menasihati kita, maka kita segera mengakui kesalahan dan segera bertaubat, dan semoga Allah mengampuni kita. Begitupun ketika kita ingin menasihati orang, nasihatilah orang dengan nasihat yang baik, sehingga orang itu mudah tersentuh hatinya agar mengakui kesalahannya dan cepat bertaubat, dan semoga Allah mengampuninya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni kita ketika kita bertaubat. Itulah yang sempat saya sampaikan, saudaraku. Mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua, sehingga kita bisa menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala.
Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.